Alhamdulillahnya dari beberapa tim yang kita ikutkan kualifikasi untuk menuju Porda final Kalselnya. Nah, ini Trivium nih lolos sebagai juara kualifikasi, ini pialanya juara kualifikasi di Tanah Bumbu. Nah, tapi kita sebagai tanggung jawab sebagai manajemen, player kita main, kita tetap berangkat walaupun artinya ya bilang dana pribadi kita tetap berangkat. Dan kedua itu yang kubawa Kalsel nih. Kita orang bilang Banua Pride. Nah, Banua Pride. Selamat datang lagi di kita, obrolan kita. Kebetulan hari ini nggak ada Om Nanda. Om Nanda ada kesibukan lain di luar. Kita kedatangan tamu baru, tapi sudah lama saya kenal. Bapak Muhammad Nasruddin Taher. Siap. Beliau ini orang Kota Baru, lama di Banjarbaru, sekarang bertugas di Kabupaten Tapin. Udah berapa tahun Om di sana, Om? 5 tahun. 5 tahun. Mantau. Nah, Om Udin, biasanya manggil Om Udin lah. Om Udin ini kawan lama. 15 tahun lah kira-kira udah berteman dengan beliau. Lagi kuliah di Fakultas MIPA. MIPA Unlam. Om Udin ini juga ketua MIPA Sport Corner Dulu ya. Wah. Sport Corner. Ini Om lagi sibuk apa sekarang, Om? Ya, nah yang sibuk banget nih tentunya kerjaan. Tapi kan lagi cuti lah. Ya. Yang lagi hot-hotnya, lagi seru-serunya, intensnya, ini e-sport atau mobile game lah. Mobile game. Ya, mobile game. Ini kebanyakan nggak nyambung nih kuliah di MIPA, di MIPA, kimia, kerja oke lah masih ada nyambung-nyambungnya di laboratorium. Tapi kenapa lagi sibuk-sibuknya? Nih ada piala juga nih kan, ada 2 piala. Kenapa ini lagi sibuk-sibuknya di e-sport? Bisa ceritain kan dari awal nih. Ya. Nanti kita setelah itu baru kita cerita soal piala. Ini awalnya dulu kenapa udah sibuk nih di kerjaan, di tambang, mau tiba-tiba di e-sport apa sih? Awalnya gimana sih? Ya, jadi ceritanya tuh mungkin awalnya itu yang jelas dulu memang main game dari PC. Terus sampai akhirnya game mobile. Game mobile. Nah, terus di Oktober 2021 tuh kawan-kawan tuh cerita kayak gitu, lagi ikut turnamen Mobile Legend. Nih tunggu, kawan-kawan di mana? Di kerjaan. Oh, di kerjaan. Jadi sama-sama kerjaan. Kebetulan aku nih nggak main lagi sebenarnya, tapi gamesnya ada tetap di handphone tapi nggak main lagi. Tiba-tiba kawan kerjaan tuh pas di jalan balik dari kerjaan bilang kami nih ikut turnamen malam ini tanding kayak gitu. Turnamen apa? Mobile Legend loh. Mungkin Mobile Legend tuh ya semenjak pandemi tuh nggak ada turnamen. Ya, tahu nggak mungkin kalau online ada. Tapi ini offline di rantau di Tapin saat itu. Loh, kok ada turnamen? Nonton sekarang? lah waktu itu. Akhirnya nonton datang. Terus akhirnya ya itu semua kawan kerja. Kerjaan. Terus yaudah kayak gini kalau saat itu mereka kalah. Lalu yaudah kalau kayak gini, kebetulan kita suka game. Kebetulan Mobile Legends suka juga. Dan yaudah kalau kayak gini kita seriusin aja main game. Artinya minimal kita ada latihan atau ngumpul-ngumpul sesama main Mobile Legends. Nanti masalah pendaftaran kita gampang lah, aku support. Ceritanya kayak ini gitu. Awalnya ya? Awal banget. Awal support banget. Kayak gitu. Nah, ini awalnya nih udah ceritain. Oktober. Sekarang informasinya punya 7 tim di Kalsel ya? Di Kalsel. Habis itu 2 tim Porda kemarin, katanya Porda Esports kemarin dapat emas dan perak. Artinya juara 1 dan juara 2. Juara 2. Di divisi Mobile Legends. Apa nama timnya nih, Om? Yang juara 1 itu jadi namanya sekarang nama timnya atau e-sportnya kita bilang e-sport lah kayak gitu. Itu Mas e-sport. Jadi semua tim nama depannya Mas. Nah, yang di juara 1 tuh Mas Trivium. Trivium itu dari tim dari Tanah Bumbu, tepatnya di Batu Licin dan sekitarnya kayak gitu. Yang juara 2 itu Mas Bujet. Dari Banjarbaru, perwakilan Banjarbaru kayak gitu. Nama Mas sendiri apa sih? Ada arti nggak sih? Ada sejarah kan? Atau apa gitu? Tapi memang biasanya memang kalau di
di game-game apa online e-sport itu pasti ada BTR sana ya. Atau apa ya RRQ gitu 3 huruf dan ini memang masuk sih maksudnya 3 huruf mas, tapi kenapa mas kok kan kelihatannya kayak salah satu panggilan ke ya mas mbak gitu kan, mas mbak ya. Ya jadi nah itu mungkin nyambung ke cerita yang Oktober lalu. Nah kayak gitu udah kemarin saat itu nggak ada nama tim, nah karena teman-teman itu satu kerjaan jadi akhirnya pakai nama kantor, nama kerjaan. Terus dibikin e-sport kayak gitu kan, nama perusahaan. Ya udah aku support tapi pakai nama ini Mas, aku bilang. Udah mereka pakai aja tuh Mas. Artinya nama itu memang muncul dari dulu, dari ente dulu. Ya, dari ente sendiri ya. Dari dulu Mas. Nah Mas itu sendiri memang niatnya mau usaha Mas. Jadi usaha emas. Bukan usaha emas. Artinya kita bikin mau usaha, kita mau branding kayak gitu. Branding mereknya ini apa nih atau nama istilahnya nama perusahaan lah. Iya, betul. Nama perusahaannya ini apa? Mas itu dulu sebelumnya padahal maunya emas. Jadi kita pendatang baru ini langsung jadi emas lah, terbaik lah ya, terbaik lah. Emas. Nah, Mas akhirnya jadi Mas aja. Mas sendiri itu kan kepanjangannya Menara 4 Saijaan. A-nya di mana? A-nya sebenarnya 4. Jadi kita bikin 4 lah ya. Hulu sungai sedikit lah. Jadi Banjar banget gitu ya. Hulu sungai lah 4 kan. Menara 4 Saijaan. Jadi membawa memang si kampung halaman. Si Nasruddin ini sebenarnya. Jadi kalau ceritanya dulu lahir itu kan asal dari Kota Baru, lahir tumbuh kembang itu di tepi laut lah, di Desa Rampa Baru namanya, di Kota Baru. Nah, orang tua abah itu usahanya ya kapal nelayan. Jadi dulu punya kapal, mungkin dulu ada Menara 1, Menara 2, tapi mulai dari aku lahir sampai besar itu yang kulihat kapal itu namanya mereknya itu Menara 3. Oh, terakhir nama Menara 3. Menara 3. Si perahu si kapal ini. Ya, si kapal si bokap nih. Menara 3 Romawi saat itu. Namanya kalau mau bikin usaha nih kita nih kan artinya meneruskan lah, ceritanya meneruskan apapun usahanya nantinya ini warisan dari menara sebelumnya kayak gitu. Akhirnya bikinlah Menara 4. Kalau cuma Menara 4 apalagi nih belakangnya kan. Ya udah karena membawa identitas sebagai memang lahir di Kota Baru, ya udah Saijaannya kita ambil, kita bawa kayak gitu. Makanya nama Mas itu muncul sebenarnya. Muncul itu mungkin sudah beberapa tahun lalu sebelum ada Mas yang main game ini kayak gitu. Jadi bahkan sudah coba-coba bikin logo. Akhirnya logo itu udah jadi duluan pada saat bikin tim Mobile Legends ini kayak gitu, Mas. Jadi Menara 4 tadi Saijaannya dari Kota Barunya sendiri kayak gitu. Nah, lalu ada di belakang-belakangnya tuh ada Trivium, ada budget. Itu memang permintaan kawan-kawan tim ya di daerah masing-masing ya? Ya, ada yang dibikin sendiri. Nah, yang tim kawan-kawan itu yang kerjaan karena itu tim pertama, aku yang ngasih namanya Premier. Oh, Premier. Premier tim pertama. Oh, tim pertama. Kemudian ada tim kedua, itu semuanya pelajar kelas 1, kelas 2 SMA. Itu di mana? Di Tapin. Namanya Brand Killer. Mas Brand Killer. Mas Brand Killer. Mereka sendiri yang mau kasih nama. Ya. Aku kasih lah kayak gitu. Kemudian mungkin cerita juga sambil urutannya ketiga itu kita bikin di Banjarbaru. Karena artinya kalau aku pas ke Banjarbaru ada tim lagi nih buat minimal mabar lah. Nah, sekedar info kenapa dia pulang ke Banjarbaru, karena rumah mertua ya di Banjarbaru gitu. Makanya sering pulang. Nah, istri di Banjarbaru juga. Oke, lanjut Om ceritanya Om. Oke, tim ketiga Banjarbaru. Nah, kenapa akhirnya di Banjarbaru saat itu ada kompetisi Sekalsel yang artinya mengirim delegasi setiap kabupaten kota. Nah, jadi awalnya kita Tapin, kita ikut yang di Tapin, namanya EC Major. EC Major? Iya, EC Major lah. Yang gedenya kan EC Major. Itu dari kabupaten kota, kita sudah ikut di Tapin, sudah daftar, kita buka lagi, ternyata kualifikasi Banjarbaru ini masih ada. Oh, gitu. Kita ikut lagi di Banjarbaru dan bikin tim di Banjarbaru. Namanya Mas Budget itu? Mas bukan. Nah, itu masih Mas Titan. 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 Jadi ikutlah saat itu kualifikasi Banjarbaru. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih Sekalsel nih mana lagi potensinya, mana lagi yang ada. Ternyata HST buka
masih buka open kualifikasi. Akhirnya jadilah tim keempat. Cari pemain lagi sana, player lagi. Satu tim jadi lagi di HST Hulu Sungai Tengah di Barabai. Itu kita langsung meeting sama player. Jadilah nama Mas Hapsens setengah K kata mereka. Itu mereka sendiri juga kasih nama, kita ikut Masnya. Kemudian tim kelima itu Kabupaten Banjar. Ada Diamond dulu namanya, sekarang jadi Bringgas, nama mereka sendiri juga yang bikin. Kemudian ke Trivium. Trivium berarti tim ke-7. Tim ke-6. Oh, tim ke-6. Ke-7 yang Bujat. Oh, artinya ada 2 tim di Banjarbaru tuh. 2 tim di Banjarbaru. Nah, jadi ini juga lucu yang Trivium ini lucu. Jadi pada saat pulang kampung bulan Februari kemarin pulang kampung ke Kota Baru, mampir dulu di Batu Licin. Di Batu Licin. Tanah Licin karena ada kakak ipar di sana juga. Kita nginap sehari di sana, pas mau ngambil paket, akhirnya karena nggak keburu ngirim ke Banjarbaru, kirim paket ke Batu Licin. Pada saat ngambil paket Batu Licin, kawan ekspedisi ini main Mobile Legend. Main Mobile Legend. Akhirnya tanya, jago nggak main Mobile Legend? Mobile Legend. Lumayan katanya. Nah, siapa yang paling hebat, paling jago di Batu Licin? Soal Mobile Legend ya. Mobile Legend. Dia bilang, ada tim ini katanya. Terus minta kontak. Dia bilang saat itu minta kontak. Aku minta kontak orang itu, dia kirim. Terus dapatlah salah satu player dari Trivium ini, Mas Trivium. Akhirnya ke Kota Baru dulu, besoknya balik ke Batu Licin, lalu ketemu orang-orang Trivium, teman-teman dari ini. Akhirnya kita kasih nama, mereka juga mau nama Trivium akhirnya saat itu. Akhirnya jadilah tim ke-6 Trivium. Terus kita balik lagi ke Banjarbaru. Nah, kalau Bujit ini lumayan karena akhirnya Bujit ini kita dapat lah, bisa kita bilang kita dapat, kita bentuk itu setelah dulunya yang aku cuma sendiri. Setelah ketemu Trivium nih, akhirnya oh ini sudah, artinya tadi kan inisialnya paling jago di Batu Licin, Tanah Bumbu. Iya benar. Akhirnya nih aku nggak bisa nanganin sendiri nih. Akhirnya bentuklah tim manajemen sama manajemen yang megang 7 tim ini. Betul, baik itu untuk melatih, untuk manage pendaftaran dan lain-lain. Betul. Kayak gitu. Nah, akhirnya bentuk manajemen. Nah, dari tim manajemen nih, kita artinya belum launching. Kita nggak bisa publish ini. Kita pokoknya target manajemen akhirnya saat itu, karena di latar belakangnya ada pro player juga dalam situ, ada juga mantan manajer tim juga di situ. Nah, akhirnya dia bilang kalau kita keluar publish, kita harus meledak. Kita harus juara. Itu udah semangat dari awal ya? Udah semangat. Kawan-kawan itu tadi yang saya bawa visi, kita harus saijaan tadi. Saijaan itu memang kita pegang. Ada filosofisnya sendiri. Ya, dari awal memang saijaan ini kita pegang. Jadi kumpulin teman-teman yang memang satu visi, tujuannya memang itu. Akhirnya kita cari satu tim lagi. Aku ada rekomendasi dari teman-teman manajemen. Akhirnya kita pilih, kita putuskan Bujit ini masuk ke kita. Artinya tim Bujit ini tim cabutan yang kawanan di Banjarbaru, artinya yang sudah lama main, bahkan sudah berprestasi sebenarnya. Personelnya udah berprestasi ya. Berprestasi dalam satu tim kayak gitu. Cuma artinya bisa dibilang belum ada manajemen kayak itu dan tidak terikat dengan tim manapun. Kayak gitu. Akhirnya dari teman-teman manajemen mau Bujit bergabung di kita. Nah, saat itu Bujit aja namanya, kita tambahkan Mas juga di depannya. Oke, ini cerita soal si 7 tim tadi yang terbentuk Menara Ampat Saijaan ini. Nah, katanya yang maksudnya diprediksi juara bukan Trivium. Saat Forda ya. Saat Forda. Budget yang diprediksi. Tapi namanya prestasi kita nggak tahu ya. Tiba-tiba Trivium yang juara 1, budget yang juara 2. Artinya yang lebih diunggulkan kan si Mas Budget juga nih. Ini ceritanya gimana nih? Jadi latar belakang Bujit ini adalah juara MLCC 2022. Itu Mobile Legend Community Championship. Nah, dulu di Kimol Bujit ini juara 1. SC Major tadi yang sekalsel, dia juga juara 1. Nah, akhirnya muncullah rekomendasi Bujit ini kita hire untuk di manajemennya. Manajemen si Mas sendiri tadi gitu. Artinya nama Budget tuh sebenarnya sudah ada lama. Di atas kertas dia sering menjuari turnamen ya. Betul, nomor 1 lah di Kalsel gitu. Di atas kertas. Tapi artinya dengan keikutsertaan, nah
ketemu di Porda ini kan dari kualifikasi. Nah itu ya alhamdulillahnya dari beberapa tim yang kita ikutkan kualifikasi untuk menuju Porda final Kalselnya. Nah ini Trivium nih lolos sebagai juara kualifikasi, ini pialanya juara kualifikasi di Tanah Bumbu, dan ini juara kualifikasi di Banjarbaru. Akhirnya ketemu di Porda. Gitu. Nah target kita karena artinya setelah bracket itu pisah kayak gitu kan. Nah target kita memang emas di tangan. Target kita juara. Memang artinya target kita nggak lagi final tapi target kita juara. Ya. Dan ternyata rezekinya alhamdulillah dua-duanya ketemu di final. Di final di Porda Kalsel ini ya. Betul, final Mas Tanah Bumbu dengan Mas Trivium dan Banjarbaru dengan Mas Bujetnya. Semalam di MSL ya pembukaan ya? Di MSL. Anunya pas waktu pertandingan finalnya di mana? Di MSL. MSL juga ya? MSL, sampai habis. Cuman pas penyerahannya itu di Gora Hasanuddin Banjarmasin ya? Betul. Oh gitu. Nanti kawan-kawan penonton bisa lihat, nanti bisa ditaruh di sini foto-foto tim saat mendapat piala. Ya, betul. Waktu itu diserahkan langsung oleh ketua. Bukan, jadi saat itu Ketua Kormi Paman Birin Gubernur berhalangan hadir, jadi diwakilkan dengan pejabat Kormi yang lain. Kebetulan kemarin bergantian, ada yang Kormi dari Banjarbaru, Tanah Bumbu, tiap kabupaten gantian menyerahkan gitu. Tapi cerita soal tim sudah. Ini kan founder nih. Yap. CEO nih. Harus jadi CEO akhirnya. Ya, si pemilik 7 tim nih. Pasti banyak yang dikorbankan loh. Lumayan. Artinya dari budgeting pun pasti ya namanya founder. Founder nih pasti maksudnya mengeluarkan banyak budget kan. Contoh dari Om Udin sendiri. Founder e-sport di Kalsel tuh siapa aja kira-kira? Mungkin kalau nama kita inilah yang jelas ada yang background adik bupati punya perusahaan batubara atau mungkin memang pejabatnya sendiri kayak gitu ya, itu adalah ya, kebanyakan sih seperti itu. Artinya memang orang yang bisa kita bilang orang anak bos-bos gitu anak bos-bos semua. Yang muda itu anak bos, yang foundernya itu yang orang dewasa atau tua ya itu memang punya perusahaan, punya tim e-sport juga kayak gitu. Tapi kan iya kita tahu lah, maksudnya bukan Om Udin ini semua merangkak dari bawah. Betul. Dari bawah, zaman kuliah sempat jualan kepiting, udang dan lain-lain kan, menyuplai kemana-mana dengan hasil keringat sendiri. Jual sepatu futsal dan lain-lain. Sekarang artinya nggak gampang dong membesarkan 7 tim ini. Betul. Mengelola mereka, memanajerial mereka, habis itu dari budgeting, kira-kira nih budgetnya nggak sebut angka deh, kira-kira digitnya berapa? Dari 7 tim ya? Kalau dari juta itu 2 digit lah. Udah dari Oktober sampai ini Maret itu udah 2 digit lah kayak gitu. Tapi kelimpungan nggak ya? Maksudnya ini kan ada pengeluaran untuk istri apa segala macam. Kelimpungan nggak buat budgeting teman-teman 7 tim ini? Betul, lumayan. Jadi memang dulu bentuk tim e-sport itu yang nggak mudah lah. Kalau teman-teman juga, sorry banyak yang underestimate bu. Ya maksudnya bikin. Kalau lihat orang-orang, orang berduit, orang kaya yang lain, ya oke lah nggak apa-apa. Mereka punya perusahaan, mereka punya duit. Artinya aman dong secara budgeting ya. Dari aku yang sendiri memang masih karyawan, kayak gitu kan ya memang juga bukan itu tadi. Bahkan Mas ini sendiri yang tadi maunya bikin usaha belum punya usahanya belum memang jadi belum jadi perusahaannya yang jualan lah kayak gitu. Nah kayak gitu akhirnya budgetnya ya dari gaji, dari simpanan, pakai gaji tabungan gitu, akhirnya kayak gitu. Karena dulu itu tadi balik kalau nyari duit kayaknya belum di sini. Belum ya. Kawan-kawan juga kayak gitu. Kalau yang aku memang kusonding pada saat kita masih punya 2 tim, aku katakan sama teman-teman saat itu juga ketua Esitapin juga ada di situ. Kita bilang targetku nih tidak jauh kayak gitu. Yang penting anak-anak pemuda itu bisa menyalurkan hobinya dan berprestasi. Betul, bahkan kita bina kayak gitu. Yang artinya masih bukan apa-apa jadi sesuatu lah kayak gitu. Dan saat itu memang mau banget Tapin itu naik ke
Kalsel itu ya. Karena saat itu ya aku artinya cari duit, cari makan ya di Tapin ya. Mau banggakan Tapin. Tapi sekarang ya itu kalau bisa Kalsel juga naik ke nasional. Ya alhamdulillah ini salah satu salah dua pencapaiannya ya. Pencapaian di divisi Mobile Legend ya. Betul. Kepuasan yang artinya ya kalau yang 2 budget itu dibilang ya akhirnya enggak 2 digit bukan masalah lagi ya. Bukan masalah lagi, artinya tidak sedih lagi, tidak sia-sia lagi. Ya, kalau ini hasilnya bangga dong ya. Ya, bawa Kalsel, bawa daerah dulu Tanah Bumbu dan Banjarbaru. Kemudian bawa Kalsel nanti di Fornas di Juli. Fornas Juli nanti ya. Juli 2 tim ini bakal berangkat. 1 tim yang Mas. Oh, Trivium aja. Trivium gitu. Kita doain ya kawan-kawan, mudahan Trivium bisa di divisi Mobile Legends-nya bisa memberikan kemampuan terbaik. Amin. Kita tetap latihan, pokoknya latihan itu memang gak ada liburnya sebenarnya. Iya. E-sport sih sebenarnya beberapa tahun terakhir, karena saya juga salah satu pemain game ya. Pemain game mobile maksudnya, PUBG. Saya ngerasa 4 tahun terakhir ini memang hype suasana minat anak-anak muda soal game e-sport ini luar biasa. Betul. Apalagi dulu kita pernah ingat mungkin punya tim PUBG, BTR, betul, sampai juara dunia gitu kan. Itu yang wah, anak-anak muda umur belasan udah duitnya miliaran gitu kan. Betul. Artinya orang melihat dari game itu bisa menghasilkan akhirnya gitu. Nggak cuma sekedar hobi. Dulu kita zaman kecil mungkin Om Udin ingat juga. Apa ikam nak main game aja, nak jadi apa ikam kenalnya, pasti kayak gitu kan? Yes. Dan itu tergambarkan di tim Brand Killer. Oke. Namanya sendiri Brand Killer, artinya ya merusak otak lah. Merusak otak gitu. Ya. Dan itu tim pelajar semuanya di Tapin. Dan alhamdulillah Maret juga kemarin masih bulan Maret mereka juara 1 di turnamen komunitas di Tapin. Mobile Legends di Tapin. Gitu. Artinya game ini tidak lagi Brand Killer dong kayak gitu. Ya. Artinya ya udah mengubah stigma ya Allah. Betul. Stigma masyarakat orang-orang tua yang mungkin belum tahu lah soal dunia game ini sebenarnya bisa menghasilkan gitu. Dan ini kan dilombakan. Artinya prestasinya ada. Ya. Kayak gitu. Bahkan ada cabang olahraganya nih di Kementerian Pemuda dan Olahraga ya gitu. Di PON sudah tanding. Di PON sudah ada. Sudah tanding. Ini baru 1 divisi. Nah, ini kan 1 divisi nih, baru Mobile Legend. Apa aja sih Om yang sebenarnya yang diperlombakan Om, divisi apa aja sih? Kalau yang ku tahu yang jelas yang di Kormi kemarin untuk e-sportnya itu masih Mobile Legend, PUBG Mobile, ya. Kemudian PES dan PES ya. PES 2021 nih. Kedepan ada lagi nggak nih bakal buka divisi lain? Oke lah, Mobile Legend sudah mulai memberikan prestasinya. Ada, karena kita kan pernah mabar PUBG. Betul. Ada nggak nih keinginan untuk bikin divisi PUBG lah, anggap gitulah. Ya, kebetulan kemarin itu bulan Januari mungkin. Nah, jadi ini cerita lagi balik lagi ke Mobile Legends. Jadi Januari itu pada 2022 pada saat MLCC itu mungkin kita baru terbentuk Oktober, launching di soft launching lah dengan 2 tim di November. Januari gitu kita sudah ikut MLCC, daftar sebagai peserta kayak gitu. 3 tim dari 1 manajemen gitu. Dari Mas itu 3 tim ngirim. Walaupun kalah di round pertama, it's okay, ini pengalaman. Pelajaran dari yang penting anak-anak dapat pengalaman aja. Betul. Nah, melihat itu mungkin kawan-kawan di daerah juga akhirnya kemarin ditawari 1 tim PUBG, artinya untuk dibina, dilatih dan diikutkan pertandingan gitu. Tapi saat itu di Januari memang fokusnya masih Mobile Legends. Dan artinya kalau belum gol Mobile Legends nggak buka divisi lain. Kalau belum mencatatkan sejarah, belum membuka di lain gitu. Betul, belum ada prestasi nyata, nggak usah dulu. Bahkan itu pun makanya masih menangani sendiri, artinya dana tadi budgetnya masih sendiri karena belum ada prestasi nyata, artinya kita nggak minta sponsor dan lain-lain dari lain. Tapi benar sih, biasanya sponsor itu Mudin, kawan-kawan juga mungkin banyak yang tahu, sponsor itu datang ketika tim itu udah berprestasi, dia datang sendiri gitu. Entah mudah-mudahan ya ngontak langsung lah. Nah itu yang bikin tim tuh semakin bahasanya sekarang ya, semakin kuat lah dalam finansial gitu. Oke lah, sampai saat ini masih pakai dana sendiri. Kira-kira nih udah ada belum nih sponsor yang mulai Om Udin
ngobrol-ngobrol lah. Ya. Om Udin, saya dari ini, dari apa gitu seandainya. Siap. Alhamdulillah di Maret ini kebetulan setelah Trivium lolos kualifikasi Tanah Bumbu, Bujet lolos kualifikasi Banjarbaru, akhirnya sistem Japri karena kawan-kawan masih ada lah, artinya kita nggak sendiri. Kebetulan masuk ada satu sponsor, satu perusahaan yang mau support kita di Porda kemarin. Jadi sudah ada masuk support, makanya kita sudah bisa pakai belum jersey tapi sudah pakai baju official, ada logo tim dan semuanya seragam. Ada sponsornya. Ada sponsor. Nggak apa-apa, sebut aja sponsornya itu Jaya Grand Borneo dari Batu Licin. Kebetulan bahkan itu junior kita di kampus. Oh, junior di kampus MIPA? MIPA, Junior Ilkom. Angkatan berapa? Angkatan berapa dia? 2010. Orang Batu Licin. Dia ini eksportir. Betul. Oh iya, pernah dengar. Dan doakan insya Allah Mas jadi kita progres di April. Mas akhirnya jadi perusahaan yang nyata. Oh, mau bikin badan hukumnya? Badan hukum. Pertama untuk artinya punya usaha sendiri. Ya, gitu. Penghasilan ya buat e-sport juga, buat keluarga dari sendiri. Join dengan JGB ini, Jaya Grand Borneo untuk eksportir tadi. Kemudian nanti juga ini persiapan karena sudah mulai diwacanakan untuk pertandingan menggunakan, karena e-sport ini sudah regulasinya sudah nyata harus berbadan hukum, bentuk PT lah kayak gitu. Mudah-mudahan di April kita bisa progres itu. Jadi sponsornya itu pertama, yang kedua ada Restu Group. Restu Group Bang Oma, alhamdulillah responnya sangat welcome. Jadi ketemu langsung begitu kita japri kirim proposal lah kayak gitu, profil tim datang langsung support. Sampai saat ini memang artinya secara cash ngasih belum, tapi kita dikasih alhamdulillah fasilitas di workspace-nya di Garis Kota, ada ruang meeting, ada studio. Nanti on progress, artinya prepare-nya sampai setelah Lebaran nih sudah siap semua untuk studio. Dan artinya anak-anak juga bisa main di sana dong. Betul. Ya, ada tempat lah paling enggak ya. Betul, sudah. Home base ya. Ya, nanti tapi tetap yang GH tetap kita progress nanti insya Allah ada juga. GH kapan? Nih mungkin kawan-kawan banyak yang nggak tahu GH itu apa sih? Gaming house. Gaming house, isinya gimana gitu? Bahkan itu rencananya ada tempat menginap. Tempat menginap. Kita ada prepare 2 lantai. Jadi lantai di atas itu untuk tidur, menginap. Terus ada studio. Terus ada lab untuk lab gaming, lab streaming. Kemudian di bawahnya nanti kantor. Artinya GH ini untuk pembinaan kawan-kawan tim ya? Betul. Baik offline maupun online. Online ya. Gitu. Karena 7 tim itu sampai ke Hulu Sungai Tengah sampai Tanah Bumbu itu kita harus online akhirnya. Juli tadi apa turnamen apa? Pornas nih, lanjutan dari Porda ya. Lanjutan Pornas. Nanti di Pornas Juli itu tier berapa? Bukan tier ya maksudnya. Ini sudah nasional. Berapa tim yang bakal bertarung di sana termasuk Trivium, Mas Trivium? Ya harusnya se-Indonesia. Se-Indonesia. Totalnya tahu nggak berapa tim? Belum tahu. Tahu ya. Karena itu ini kalau nggak salah. Mungkin perwakilan provinsi aja. Ya provinsi, semua provinsi. Berarti 32 provinsi bakal ngumpul satu-satu gitu ya. Ini kan acara dari Kormi. Oh, dari Kormi langsung ya. Jadi semua yang provinsi ada Kormi dan mengadakan Forda mengirim untuk Pornas nanti Juli. Pornas nanti berapa lama kira-kira sampai dengan gelarannya habis? Nah itu belum tahu juga ya. Belum kasih tahu tuh. Ada target nggak di Pornas sendiri? Mudah-mudahan bisa emas lagi, karena artinya target tetap emas. Kita bawa sekarang bukan lagi Tanah Bumbu, bukan lagi Mas e-sport bahkan, tapi Kalimantan Selatan. Makanya mudah-mudahan membanggakan, walaupun artinya bukan orang secara garis keturunan bukan orang Kalimantan Selatan, tapi memang lahir tumbuh kembang dan cari dan Bekawan dan macam-macam dan bahasa Banjar. Ya. Artinya kita target Kalimantan Selatan bisa khususnya untuk e-sport bisa juara umum. Amin. Oke Om Udin, tadi ada kalimat bukan orang Kalsel. Yep. Dari mana nih? Bukan orang Banjar. Tapi memang lahir di Banjar kan? Lahir di Kota Baru. Ya, Kota Baru. Dari mana sih
Tapi kenapa juga mau memajukan Kalsel? Ini pertanyaan yang cukup deep mungkin. Betul. Kenapa nih Om? Jadi kalau dibilang leluhur atau nenek moyang lah, nenek kakek nenek. Sebenarnya kan orang Sulawesi Selatan. Ini pelaut nih ya. Orang tua orang Sulawesi Selatan, orang Bugis dan juga orang Makassar, karena Bugis dan Makassar beda sebenarnya. Jadi orang Bugis, orang Makassar. Kenapa akhirnya mau Kalsel selain mau memajukan Kalsel? Mau memajukan Kalsel, artinya aku nih orang Kalsel nih, orang Banjar kayak gitu kan. Selain lahir tumbuh kembang di Kalsel, dulu pada saat tahun pertama masuk kerja itu kebetulan di perusahaan, yang sekarang, perusahaan sekarang itu berangkat ke acara ulang tahun perusahaan kayak gitu. Di situ ada satu kalimat yang menjadi inspirasi, akhirnya pertama yang membuat saya aku mau bertahan di perusahaan itu pertama. Dan kedua itu yang kubawa Kalsel nih, kita orang bilang Banua Pride. Banua Pride. Beliau ini siapa? Haji Abdul Samad Sulaiman bin Haji Basirun atau Haji Leman. Haji Sulaiman. Dari anak beliau Bapak Jenderal Hadi. Haji Leman pernah bilang sebelum meninggal. Ragaku bisa mati, tapi pengabdianku kepada Banua tidak akan pernah mati. Luar biasa ya. Kayak gitu. Beliau sampai artinya ya mau meninggal, pesannya kayak gitu. Pesannya gitu ke anak-anaknya, dan anak-anaknya menyampaikan ke Pian juga ya. Betul. Pada saat acara itu anak-anaknya beliau, Abah pernah berkata seperti itu. Ini yang salah satunya jadi inspirasi. Oh ya, mau memajukan Kalsel. Salah satunya di bidang e-sport ini. Iya, mudah-mudahan ini salah satu cara satu jalan. Contoh lah anak beliau dengan Barito putranya itu Kalsel banget. Ya. Nah, laskarnya banyak gitu kan, di Kalsel. Nah, kayak gitu. Perusahaan-perusahaan beliau di Kalsel kayak gitu kan. Artinya ya memang untuk perusahaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Barito Putra membanggakan orang Banua kayak gitu. Mudah-mudahan Mas e-sport ini juga jadi kebanggaan orang Banua. Kalsel. Amin. Tadi apa kalimatnya? Ragaku bisa mati, tapi pengabdianku terhadap Banua tidak akan pernah mati. Luar biasa. Amanatnya itu dari almarhum ya. Ini doakan nih kawan-kawan yang dari Kalsel, dari luar daerah pun boleh mendoakan, artinya mengharumkan. Nah, mewakili Kalimantan Selatan bakal mengharumkan, Mas Review ini bakal mengharumkan dan ikut turnamen di nasional. Doain semoga juara, amin lah. Amin, semoga juara, semoga bisa memberikan kemampuan terbaiknya di Fornas nanti. Pasti itu, kita harus tampil maksimal lah. Iya. Berapa orang nanti yang bakal berangkat di Fornas? Minimal 5, tapi nanti tergantung dari Kormi, tetap jadi Kormi karena jalurnya lewat Kormi. Nanti apakah nanti ada cadangan biasanya kan? Ada cadangan atau pelatih, manajer dan lain-lain boleh ikut berangkat. Karena saat ini masih yang ditanggung masih pemain. Nah, tapi kita sebagai tanggung jawab sebagai manajemen, player kita main, kita tetap berangkat walaupun artinya ya bilang dana pribadi kita tetap berangkat gitu. Ya. Kita harus ngawal performa mereka lah kayak gitu. Ini target selanjutnya nih? Satu tim sudah ikut Fornas. Artinya ada 6 tim lagi yang masih bertarung juga nanti di turnamen daerah dan bakal fight juga nih ke depannya nih. Ini gimana nih ke depannya? Mungkin sama dengan niat awal, rencana awal, kenapa akhirnya kita bentuk tim di semua kabupaten. Targetnya semua kabupaten. Ini masih ada Hulu Sungai Selatan. Di 13 kabupaten kota. Betul. Artinya masih ada 6 lagi yang bakal dibentuk. 6 kabupaten lagi yang akan dibentuk. Mudah-mudahan. Itu artinya itu berjalan, kita progres. Insya Allah kita akan penuhi semuanya itu. Artinya ya artinya bukan juga serakah, artinya kita akan punya tim di semua kabupaten. Nanti ada kompetisi kualifikasi per kabupaten, kita semuanya akan ikut dan mudah-mudahan Mas semua juaranya di setiap kabupaten. Target terdekat kita sudah di sounding untuk Kejurprov, persiapan untuk Porprov. Nah, mudah-mudahan itu setiap kabupaten tadi yang kita akan bisa mengirimkan kualifikasinya. Kualifikasi dulu ya. Betul, kualifikasi. Karena ini kan artinya banyak orang, bukan artinya kayak olahraga yang biasa. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, dan target awal di tiap kabupaten itu kan sudah ada turnamen offline ataupun online. Minimal kita juara di tiap kabupaten. Di tiap kabupaten dulu ya. Tapi ada 2 kemarin sudah
ada yang juara 1, ada yang juara 3 di Hulu Sungai Timur. Hapsen sudah masuk semifinal. Itu mudah-mudahan juara juga dalam bulan April ini. Mudah-mudahan. Hapsen tuh Barabai ya? Hapsen itu Barabai. Mas Hapsen Barabai. AST ya, AST. AST Hulu Sungai Tengah. Teman-teman satu kampung dari Banua Rantau di daerah Kapar sana. Oh, daerah Kapar ya. Nih apa kita ngomongin soal ini emang e-sport ini memang lagi seru-serunya banget. Yap. Seru-serunya banget. Target-target sudah mulai dicatat lah bahasanya, disiapkan ini itunya. Ada beban nggak sih dari ente lah mengepalai tujuh tim inilah? Ada pasti ada dong. Yep. Senangnya ada, sedihnya pasti ada. Kira-kira ada apa hal yang mungkin kayaknya ini nih yang harus diperbaiki atau apa gitu. Ya, yang jelas untuk sampai sekarang sudah belum puas, artinya belum selesai puasnya, tapi dengan ini adalah membuktikan kalau tim atau player yang di manajemen itu bisa berkembang, bisa jadi juara. Karena bagi saya pribadi, sampaikan ke anak-anak, di Mobile Legends sendiri nggak ada hero yang terlalu OP kayak gitu. Oh iya betul. Semua ada counternya. Tidak ada juga player itu yang terlalu hebat kayak gitu. Yeah. Ada latihan, ada latih tanding dan lain-lain, itu bisa berkembang, apalagi ada manajemennya kayak gitu. Senangnya sih itu. Ini pencapaian kita yang luar biasa. Bulan Maret banyak kemasan ya. Ya, banyak gelar yang kita dapat kayak gitu, baik di lokal maupun di tingkat Kalsel. Sedihnya mungkin bukan sedikit harapan kita karena alhamdulillah sudah ada tim manajemen yang alhamdulillah orang-orang teknis. Artinya teknis di timnya. Di e-sport atau di game masing-masing, ada yang artinya menguasai PUBG, memang pro player, terus kemudian Mobile Legends ada pro player Mobile Legends di manajemen kita, akhirnya naik jadi coach, kemudian manajer kayak gitu. Bahkan kita alhamdulillah sudah punya tim media kayak gitu kan. Jadi publish kita lumayan masif sekarang dengan juara-juara ini. Daily kita usahakan ada update lah kayak gitu untuk artinya ini mudah-mudahan Mas Esport jadi contoh baik daerah maupun Kalsel, jadi yang artinya yang manajemen yang nyata lah kayak gitu untuk teman-teman player atau tim kayak gitu. Targetnya mudah-mudahan juga ini memang nggak nutup, kita juga berharap ada sponsor yang nyata juga. Mudah-mudahan kita sudah ada proposal, siapkan proposal, beberapa memang sudah disebar tapi masih via Japrian WhatsApp atau DM di Instagram kayak gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita full sebelum berangkat ke nasional, mudah-mudahan ada support kayak gitu. Amin. Kita doain terus pokoknya. Sedihnya ya itu aja Pak, kita untuk pemuda, untuk Banua kita korban biaya, waktu dan perasaan lah gitu, gak apa-apa. Yes. Ada hasilnya insyaallah. Tapi Om Udin ini cukup unik. Cukup uniknya gini, kita temenan udah 15 tahun walaupun memang lama kita nggak ketemu, tiba-tiba Japrian nongkrong gitu kan. Nongkrong, ngopi. Ya, tapi yang saya tahu Om Udin ini kan dulunya di olahraga yang fisik gitu. Main bola, main futsal apa segala macem. Tahu-tahu ketika fokus malah di e-sport gitu. Malah di e-sport. Oke lah kalau sekedar mau maksudnya kerja habis itu main game, ada titik apa yang bikin yakin di e-sport atau apalah hal yang udahlah akhirnya mau terjun lah di e-sport ini. Titiknya di mana? Atau alasan apa gitu kan? Yang jelas sih kenapa akhirnya futsal gitu. Futsal. Kita futsal tanding pernah juara lah, baik tingkat kampus kayak gitu atau yang antar perusahaan itu pernah juara lah kayak gitu. Cuma kan semenjak Covid itu kan 2019 sampai bahkan 2022 ini belum ada pertandingan yang besar kayak gitu untuk futsal. Iya sih. Nah, akhirnya Mobile Legends sendiri atau e-sport ini sendiri kan jalan terus tuh. Iya. Karena ada pertandingan, kalau nggak offline kita online. Bahkan nasional pun online bisa kayak gitu. Nah, sekarang pertandingan nasional pun ada yang online. Baru-baru aja nih dibuka lagi yang untuk offline walaupun dengan yang prokes ya. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya kenapa? Ya ini itu tadi balik lagi, bukan artinya kalau kita mikir dapat duit jauh masih. Teman-teman juga wanti-wanti, teman-teman manajemen
dulu wanti-wanti, yakin bang, bikin e-sport bang. Ya pasti lah, masih banyak, maksudnya banyak pertimbangan lah harusnya gitu. Yakin 7 tim, mau ini dulu itu mau di eliminate semua tuh, mau dikurangin. Tapi karena tadi ini adalah sejarah, perjalanan diawali dengan Premier yang semuanya bahkan bisa dibilang bapak-bapak. Bapak-bapak itu kan karena pekerja, bapak-bapak punya anak, berkeluarga semua. Tapi ini artinya bisa jadi ya ini sejarah perjalanan kita nih kayak gini dari Premier, Blanquer, Sungai Tengah dan Banjarbaru. Ini makanya kita pisah, ada yang dari akhirnya roster, akhirnya akademi kayak gitu. Kita tetap di e-sport. Nah, dan intinya sih kalau kenapa e-sport nggak tahu juga sih, karena memang ya bisa dibilang lagi hype nih, lagi rame. Lagi rame karena ini efek COVID, orang nggak boleh kemana-mana, nggak boleh berkegiatan dan lain-lain. Tiba-tiba e-sport nih bikin apa ya? Bikin rame lagi. Ya, bikin rame lagi gitu. Hiburan buat semua orang, mungkin anak-anak muda sekarang ya. Bahkan kan sekarang kalau MPL itu ada yang di bioskop tayangnya. Ada yang bioskop selain di online kayak gitu. Nah, kalau ini sendiri yang si e-sport ini atau mobile game-nya lah kayak gitu. Game Mobile Legends ya. Artinya kan orangnya bisa banyak. Kayak gitu. Betul. Kalau yang 7 tim aja dikali 5, kalau kita ngumpul alhamdulillah silaturahminya yang diutamakan. Ditapin ada kita mungkin 14 orang, 15 orang ya, karena 2 tim ya. Kayak gitu. 40-an orang ada di tim dan manajemen ya. Iya, Alhamdulillah kemana aja ada kawan lah kayak gitu kan. Ke Hulu Sungai ada, Banjarbaru ada. Iya. Kami dulu sama-sama satu kampus, namanya Fakultas MIPA Unlam kan. Kebetulan karena hobi Om Udin ini bola, futsal dan lain-lain, 2009 tahun 2009 ketika semester berapa gitu ya. Jadi ketua MSC MIPA Sport Corner itu. Sport Corner, UKM olahraga di MIPA fakultas. Tapi katanya waktu kecil memang udah seneng main bola. Dan sempet Danon Cup. Ya, pernah ikut lah kayak gitu. Cuma ya bukan rezekinya lah kayak gitu kan. Kalau memang itu. Dulu ya itu tadi sama kayak Mobile Legends. Bola itu dulu mungkin bisa dibilang sempat ditinggalkan. Dari 2002 sampai akhirnya kuliah 2007 baru main bola lagi. Iya. Sempat ditinggalkan lama. Rame futsal kan, kita 2008 2009 futsal aja lagi, bola tinggalkan. Akhirnya di kerjaan begitu masuk juga tetap main futsal, tapi semenjak pandemi nggak main futsal lagi. Alhamdulillah kemarin pas di perusahaan juara juga. Timnya juara, terus perusahaannya juara kayak gitu di sana. Vakum selama pandemi, dan Mobile Legends ini mungkin 3 tahun nggak main Mobile Legends. Momentumnya ketika nonton turnamen itu ya. Nah itu tadi, karena e-sport sebenarnya e-sport pun ya artinya aku juga nggak main tapi kita kan masih lihat tuh di YouTube, masih sering di online dan lain-lain, dan kita follow bekas yang dulu. Ini masih eksis kayak gitu dan masih rame kayak gitu. Ya nggak bisa dibohongi, semua orang bahkan anak kecil tuh punya handphone pasti ya. Smartphone. Nah, smartphone minimal ya main game. Anak-anak dari kecil udah main game kayak gitu. Nah, akhirnya dan alhamdulillah ya itu tadi masuk jalur olahraga sudah kan kayak gitu e-sport ini ya. Artinya jalur prestasinya ada nih. Apalagi udah punya 2 piala tahun ini ya, udah punya 2 piala yang kelasnya udah provinsi nih. Porda nih kan. Itu sih. Ini ke depan nih Om, target lah paling enggak, target yang si para tim-tim ini. Oke lah 13 tim bakal dibentuk, tapi ada nggak target yang oke lah berapa tim nanti bakal masuk di atau apa, masuk di tier 1 di nasional atau apa? Mungkin kita tanpa bermaksud tinggi hati atau sombong. Ya, tapi optimis ya. Optimis kita percaya kita bisa itu tadi menjadi contoh nyata manajemen e-sport tuh bisa berkembang di Kalsel. Kayak gitu. Khususnya Banjarbaru ya. Kita di Banjarbaru sekarang. Jadi kita mungkin akan ikut turnamen nasional. Baik online ataupun offline. Kalau kita harus datang ke luar daerah, kita datang ke luar daerah kayak gitu. Tapi dengan adanya prepare yang kuat dulu di sini kita baru berangkat kayak gitu. Karena manajemen sudah artinya ya komit untuk mengembangkan player bahkan tim-timnya kayak gitu. Dan
Mudah-mudahan sama dengan harapanku itu tadi, karena setelah bikin tim baru kita mendalamin e-sport. Jujur aja, jadi begitu Oktober bikin tim, oh kenapa nggak diseriusin aja nih kan? Manajemen akhirnya ngulik-ulik dari teman-teman namanya PBSI itu, insya Allah rencananya akan ada liga nih. Karena di liga di Kalselnya. Ya, provinsi sampai ke nasional. Sampai ke nasional. Nah, target kita bisa ikut di liga itu, liga provinsi. Kabarnya dinamai Liga 3 kabarnya. Oh, Liga 3. Nah, mudah-mudahan kita bisa ikut di situ, walaupun harus kualifikasi dulu sebelumnya, ya kita akan ikut kualifikasi kayak gitu. Walaupun daerah atau per Kalsel kita akan ikut di situ. Oke deh. Aduh, banyak banget nih kita cerita lawan Om Udin ini. Dari e-sportnya aja loh padahal. Dari Mobile Legends-nya aja loh padahal. Tapi luar biasa sih pencapaiannya, artinya di tahun 2022 ini pencapaiannya sudah sampai juara. Alhamdulillah. Juara 1 ya di Fordanya ya. Oke, sukses terus Om Udin. Amin. Nanti kita keep kontak terus. Kawan-kawan mungkin bisa ya enjoy lah dengan cerita ini. Artinya bukan yang cuman banyak duit doang yang bisa berprestasi. Tapi ini soal kemauan dan mengumpulkan banyak orang di dalam tim gitu ya. Betul. Oke deh. Terima kasih ya Om Udin. Saya ZP Ayubi. Nasruddin. Salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.